Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kesetiaan kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena Alkitab sudah berkata, Dia, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, selamat rehat. Dan sebelum kita rehat, mari kita membiasakan diri untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan iman, api Tuhan, api Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan, saya akan membaca firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih karena kami tahu kami punya kekuatan dalam Injil itu, dalam firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Jadi Injil itu kekuatan Tuhan. Itu tema kita. Kita tahu Injil itu adalah kabar baik. Mengapa kabar baik? Dan sebelum ada kabar baik tentu ada kabar buruknya. Kabar buruknya di mana manusia telah jatuh dalam dosa ketika Adam, Hawa, di mana Hawa gagal melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, dengan mengambil buah pengetahuan dan baik dan jahat tersebut, sehingga di mana akhirnya mereka diusir dari Taman Eden itu, dan mereka ada di bumi ini. Dan Alkitab mengatakan dalam Kejadian 5 ayat 3 bahwa kita menjadi anak-anak Adam. Jadi kita segambar dengan Adam. Itu sebabnya kabar buruknya ialah bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Dan itulah sebabnya Adam pertama gagal, tapi Adam kedua datang, di mana dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana ya Alkitab yang baru kita baca, sebagaimana Injil adalah kekuatan Allah, di mana dengan kita mempercayai Injil tersebut, kabar baik itu, kita memperoleh kekuatan baru di dalamnya. Jadi Injil adalah kekuatan membuat kita yang pertama dengan jelas dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, itu karena di dalam Injil itu ada kabar baik, di mana kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu proses bagaimana proses dari kelahiran, kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan pemuliaan Yesus. Di mana kita di dalam Injil itu mengerti bahwa Yesus adalah pemberi hidup yang kekal itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena di dalam Injil itu adalah berita yang baik. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah bahwa aku hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita sudah menerima Injil itu sebagai kekuatan iman kita, karena di situ ada firman Allah, nah marilah kita hidup dalam kebenaran karena Yesus itu adalah kebenaran. Lalu yang ketiga adalah di mana kita dikatakan oleh firman Allah hidup karena iman. Jadi kita tahu bahwa kalau Injil menjadi kekuatan kita, tentu kita hidup di dalam keyakinan yang kokoh, hidup dalam kebenaran, dan kemudian hidup dalam iman. Karena imanlah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Imanlah yang mengalahkan setan, imanlah yang mengalahkan dunia ini. Kalau kita tidak memiliki iman yang sungguh dalam Yesus Kristus,
kita akan digilas oleh dunia dan digilas oleh setan. Tadi pagi saya mengatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Dan terima kelimpahan Yesus itu melalui Injil, di mana kita tahu kekuatan daripada Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita tahu juga bahwa kita hidup dalam kebenaran karena Yesus Kristus, dan karena kita juga hidup dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Itu yang membuat kita terus mengalami kekuatan Allah melalui Injil yang diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kita hikmat, wahyu, dan kekuatan, dan Roh Kudus-Nya diberikan terus untuk kita menata hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Injil itu adalah kekuatan kami, dan kami yakin dan kami percaya di dalamnya kami hidup dengan iman yang teguh, dengan mempercayai bahwa itu adalah kekuatan Tuhan, dan kami mau hidup dalam kebenaran dan hidup dalam iman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan kiranya kita tetap mengalami Injil, kekuatan Injil itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan damai dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Sukacita Tuhan menyertai, api Tuhan menyertai. Roh Kudus itu terus menolong kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.